Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Beberapa waktu yang lalu kita udah pernah bahas Jazz versus Mazda 2. Menurut gue kalau orang nonton video itu masih bisa bingung ya, secara dua mobil itu masih bisa dikatakan imbang. Jazz dengan nama legendarisnya, Mazda dengan teknologinya. Nah, hari ini kita akan ngebandingin dua hatchback yang kelihatannya udah nggak imbang nih. Gue yakin jika diambil survei akan lebih banyak orang yang milih Toyota Yaris just because it's a Toyota. Tapi apakah kalian tahu hatchback yang tidak sepopuler Yaris ini sebenarnya sudah menawarkan driving experience yang cukup baik jika tidak lebih baik dari rivalnya yang satu ini. Suzuki Baleno versus Toyota Yaris Driving Experience Battle. Here we go. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian tidak lupa untuk memberikan video ini like, dukung kami terus dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami dan kami bisa makin semangat menyajikan konten edukatif hanya buat kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Nah, pertama kita cobain si Baleno hatchback 2021 ini ya. Dan 2021 ini artinya ini Baleno kita punya sudah facelift ya. Fiturnya itu cukup lengkap di facelift ini. Dari depan kita bisa lihat headlampnya sudah menggunakan LED projector, ada daytime running lightnya juga, jadi terlihat mewah. Terus sebelum masuk dia juga sudah keyless entry, dan masuk nyalain mobil sudah start stop engine button, jadi dia udah nggak kalah dari rival-rival Jepangnya yang lain. Nah terus masuk ke dalam sini kita bisa lihat setirnya itu sudah dilapisi kulit dan sudah ada audio steering switch, which is cool ya, keren dan enak dipegang juga setirnya. Lihat di tengah situ dia ada MID keren yang nampilin cukup banyak informasi, ada konsumsi bahan bakar rata-rata, terus ada tampilan torsi dan tenaga, dan itu keren ya, itu kayak mobil di BMW, dan ini adalah salah satu yang nggak dimiliki rival-rivalnya. Kalau tengah sini dia AC sudah digital, dan kerennya ini bisa heater. Jadi kalau kalian tinggal di tempat dingin atau jalan-jalan ke tempat dingin, ini heater bakal berguna banget sih, karena kan kalau nggak nyala panas pengap ya. Tapi kalau ini nggak cuma AC dingin, jadi dia bisa jadi penghangat juga. Kalau head unit dia standar, GVC standar orisinilnya, bisa Bluetooth, koneksi telepon, aux dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fitur keamanannya. Sebenarnya untuk fitur keamanannya sendiri dia sudah cukup oke ya menurut gue ya. Karena di mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag, itu standar, itu oke ya, udah cukup mumpuni lah untuk penumpang depan. Dan dia sudah didukung pengereman ABS dan ada EBD-nya juga, Electronic Brake Force Distribution. Nah, setelah itu di jok belakang dia sudah support untuk ISOFIX, jadi kalian yang sudah punya bayi mungkin bisa taruh jok bayi di situ di belakang. Dan juga sebagai sistem keamanan pasif, Suzuki membuat rangka ini, Suzuki Baleno ini dengan sistem hardtech kalau kata dia. Jadi sistem rangkanya itu dipercaya bisa mereduksi dari accident yang kita tidak inginkan gitu. Jadi untuk overall, untuk keamanan sih sudah cukup mumpuni menurut gua mobil ini. Nah, ini kan mobil hatchback ya. Dan biasa mobil hatchback itu target marketnya adalah orang-orang biasa, kalau nggak mahasiswa atau masih pelajar, atau mungkin ibu-ibu yang mau ngantar anaknya sekolah atau pergi nongkrong, atau ya mungkin bapak-bapak yang mau cari mobil irit aja untuk bolak-balik kantor gitu ya. Karena itu menurut gue Suzuki menghadirkan Baleno facelift ini udah cukup oke sih menurut gue, karena semenjak dia facelift dia sudah memberikan tambahan-tambahan yang mempercantik mobil ini dari luar. Kalau dari bedanya dari yang sebelum facelift, dia itu di bumper aja kelihatan bentuk bumpernya beda, dia desain bumpernya baru, dan secara dari luar emang bikin kelihatan mobil ini lebih up to date. Apalagi velgnya udah dual tone ya, jadi ya nggak kalah sih sama rival-rivalnya yang lain. Memang kalau desain itu urusan selera, tapi menurut gua desain dari Baleno sendiri ini
nggak bisa dibilang jelek juga sih, malah dia bagus, dia berani ngelawan arus yang ketika Yaris dan Mazda itu desainnya sama ya gitu ya, moncong di depan. Kalau dia memiliki bentuk sendiri gitu, memiliki gayanya sendiri, jadi menurut gua sih oke juga. Apalagi tampilan belakangnya juga menurut gua pribadi mirip-mirip mobil apa gitu ya, tapi gua juga lupa, sekilas mirip-mirip mobil Eropa lah. Nah kalau kita masuk ke dalam, di dalam sini oke juga, nyaman juga. Kabinnya lega, headroom lega, apalagi setirnya itu bisa tilt dan teleskopik. Jadi buat posisi berkendara itu kalian nggak bakal ada kesulitan. Dan ketika gue duduk sini sendiri juga gue nggak, ya emang sih agak nggak nyaman karena joknya masih plastikan. Sebenarnya jok plastikan tuh nggak nyaman sih, cuman ya masih kayak mobil baru, jadi kita juga sayang melepasnya. Mungkin kalian-kalian yang mau ngambil mobil ini nantilah yang punya hak untuk ngelepas plastik-plastik ini. Nah, kita udah keliling dari tadi ya. Sekarang pembacaannya ada di 13,9 km per liter. Dari mesin 1400 ini tentu saja itu tergolong irit. Sangat bersahabat untuk dompet-dompet kita yang masih muda dan belum berpenghasilan mungkin, atau sudah berpenghasilan juga lumayan banget ya, apalagi BBM kan udah naik harga sekarang. Tapi nggak masalah sih untuk mesin ini, sebenarnya masih nggak masalah kalau mau minum Pertalite. Cuman ya kalau kalian mau merasakan sensasi yang lebih enak, memang Pertamax jawabannya. Tapi karena sudah naik, ini irit, itu bukan masalah buat kalian. Nah, sekarang kita penasaran untuk menguji seberapa nyaman mobil ini. Kita akan lewatin speed bump, tapi bukan speed bump yang biasa kita lewatin karena kayaknya itu nggak lulus standar speed bump deh. Kita cari yang lebih manusiawi. Kita akan lewatin di kecepatan 30. Oke. Guncangannya sih masih berasa ya, tapi apakah berasa teredam juga? Iya. Kita tahu shock breaker bekerja di situ. Gua harus coba Yaris dulu sih, baru mungkin bisa ngebandingin perbedaannya, lebih empukan mana, lebih enakan mana. Tapi untuk ngerasain baleno ini sendiri sih dibilang nyaman, masih tergolong nyaman ya untuk kena speed bump seperti itu. Apalagi mobil ini juga dia ground clearance-nya itu lebih tinggi dari Toyota Yaris. Jadi sebenarnya mobil ini sendiri lebih versatile ya, bisa kalian ajak kemana aja gitu. Meskipun dia kategorinya masih hatchback, tapi untuk sebuah hatchback dia cukup tinggi di kelasnya. Jadi ya cukup oke lah mobil ini, kalian bisa bawa kemana aja. Apalagi konsumsi bahan bakarnya kita udah coba, itu udah cukup irit. Menurut gue ini mobil sangat oke. Perdamannya juga cukup bagus untuk sebuah mobil dari Suzuki. Nah, setelah kita coba kenyamanan di kursi pengemudi, sekarang kita juga coba kenyamanan di kursi belakang. Dan ketika gue pindah, gue udah tahu banget, nggak usah coba mobil hatchback lainnya, gue udah tahu banget untuk kenyamanan mobil ini. Di sisi penumpang di belakang nih, kalian dapat tempat yang lega banget. Lihat, kaki itu masih sejengkal lebih. Ini posisi pengendaranya di depan udah cukup mundur, dan ini masih sejengkal lebih, kaki bisa selonjoran, lega banget ini. Apalagi kalau kalian cuma duduk berdua di belakang sini. Dan untuk headroomnya itu juga memadai, masih enak lah. Apalagi posisi duduknya ini dia cukup rebah, jadi nggak tegak-tegak banget. Jadi kalau kalian duduk lama di belakang sini, gua rasa kalian nggak akan pegel atau cepat kecapean, karena ya itu, selain lega dia juga cukup rebah, joknya juga empuk. Nah, terus di Baleno ini kita juga dapat power socket buat ngecharge HP atau barang-barang elektronik kalian. Nah, kalian bisa dapat di sini, dan itu lumayan karena power socket itu nggak ada di rivalnya Honda Jazz ataupun Toyota Yaris. Jadi itu salah satu keunggulan dari Baleno ini. Sebelum kita berpindah ke Yaris, seperti biasa ada formula fun fact buat Suzuki Baleno ini. Dan fun fact-nya adalah mobil ini saat barunya keluar itu harganya termurah, tipe tertinggi dari Baleno ini harga tetap lebih murah dibandingkan tipe terendah dari rival-rivalnya. Jadi
Memang secara value for money mobil ini jelas sangat menguntungkan kalian, apalagi udah harga secondnya ya, yang lebih bersahabat dan lebih reasonable yang kalian hanya bisa dapatkan di Formula Motor. Dia memang value for money-nya itu jauh lebih baik dibandingkan rival-rivalnya, apalagi fitur-fitur yang udah kita bahas sebenarnya cukup mumpuni dan cukup oke untuk kalian jadikan sebagai mobil sehari-hari. Apalagi mobil ini tadi kita udah coba irit, dan itu sebenarnya bisa lebih irit lagi ya. Di atas kertas yang dari yang kita dapat, Baleno ini pernah diuji dan mendapatkan angka 1:15 km per liter. Nah, kita sudah sampai di penghujung bagian dari pembahasan Suzuki Baleno ini, yaitu adalah harga. Dan untuk memiliki Suzuki Baleno hatchback tahun 2021 yang kilometernya baru 5.000 perak, dan seperti yang kalian bisa lihat masih plastikan semua ini dalamnya, itu kan cukup membayar harga sebesar 213 juta untuk kreditnya, dan untuk cashnya itu adalah 234 juta, masih bisa nego. Dan buat kalian yang mau ambil paket kredit, kalian cukup membayar DP sebesar 41 juta aja, dengan cicilan itu tepat di bawah 6 juta per bulannya untuk 4 tahun. Tapi tenangin, untuk tahun 2021 ini jika kalian mau 5 tahun atau 6 tahun itu masih bisa, kalian hubungi saja melalui kontak kami yang tersedia. Sekarang kita pindah ke Yaris. Oke, kita udah nyampe di mobil kedua, yaitu Toyota Yaris ST-RD Sportivo-Matic tahun 2019. Kita pertama bahas fiturnya juga ya. Sama seperti Baleno, dia dari headlamp juga sudah menggunakan daytime running light plus projector juga LED. Dan ketika masuk kita sudah disambut dengan keyless entry, jadi sangat mudah masuk ke mobil ini, nggak repot sama sekali. Ke dalam juga kita udah nggak pakai kunci colok, dia udah start stop engine. Dan kalau di Toyota Yaris ini dia audio steering itu sama-sama punya ya Baleno, cuman Yaris unggul di fitur pedal shift. Nah, ini salah satu fitur yang sebenarnya sih pionirnya Jazz. Nah, tapi Yaris juga udah pakai di 2019 ini, dan kalau Baleno belum. Nah, di layar tengah sini dia sama, AC juga sudah digital, walaupun kalau yang Yaris dia belum ada heaternya, meskipun dia auto AC juga. Multimedia dia standar lah ya, sama aja Bluetooth, cuman kalau ini dia masih bisa mirroring dari Toyota Bluetooth. Dan kalau yang Yaris dia juga ada Eco Mode dan Sport Mode, jadi kita bisa pilih gaya berkendara kita. Kalau mau tarikan yang lebih agresif, kita bisa pilih Sport Mode dengan mengorbankan keiritan konsumsi bahan bakar. Kayak sekarang sebenarnya ini udah habis banget, jadi sebelum kita lanjut kita isi bensin dulu. Nah, selanjutnya kita bahas fitur keselamatannya. Sebenarnya selebihnya ini standar ya, kayak dia punya ABS, EBD, brake assist, jok juga belakang sudah support ISOFIX, dan dia ada vehicle stability control. Tapi yang ngebuat Yaris ini unggul dari rival-rival di kelasnya itu dia tipe yang kami punya di sini itu adalah tipe yang memiliki 7 buah airbag, dan itu adalah yang terbanyak di kelasnya, belum ada yang lebih baik dari itu. Jadi ada yang 3 airbag, ada yang 7 airbag. Jadi kalian kalau mau ngambil Yaris ST-RD 2019 ini yang model ini, kalian harus teliti belinya. Kalian harus tahu berapa jumlah airbag yang dimiliki mobil itu, karena dari barunya itu harganya itu bisa beda 5 jutaan kalau nggak salah. Nah, itu adalah salah satu keunggulan yang dimiliki Yaris ini, dan menurut gua memang dari segi fitur mobil ini lebih unggul dibanding Baleno. Nah, selanjutnya kita bicara soal model, karena namanya hatchback ini nggak lepas dari model ya, karena kan banyak konsumen tuh masih anak-anak muda. Nah, kalau untuk Yaris sendiri memang desainnya dia sporty banget ya, dari dulu sampai sekarang model sporty, apalagi Yaris yang udah ini, apalagi tipe yang ST-RD Sportivo ini, dia tambahan body kit itu rame banget sama spoiler, jadi memang aura sportinya tuh ada banget, berasa banget. Apalagi kalau dibandingkan dengan Baleno, ground clearance aja itu rendahan Yaris, jadi memang wajar saja kalau mobilnya terlihat sporty. Kalau soal panjang sih, panjangan mobil ini ya dibanding Baleno, kalau Yaris ini sekitar 4,1 sekian lah, di atas 4 meter. Kalau Baleno itu masih di bawah 4 meter panjangnya. Tapi kalau lebar, Baleno lebih lebar. Nah, mungkin karena itu juga kemarin kita duduk di kursi belakang Baleno itu dapatnya lega banget ya. Kita nggak tahu di Yaris ini, nanti kita coba. Nah, tapi memang kalau dari segi model dari luar, gue personally lebih suka Yaris yang lebih ke arah sporty. Walaupun gue nggak bilang Baleno jelek, menurut gue Baleno lebih ke arah manis dan
minimalis aja sih. Nah, dari dalam juga Yaris ini ya terkesan anak muda banget sih. Joknya hitam, stitching merah, terkesan memang sporty banget dalamnya ini juga. Nah jadi itu ya, emang perbedaannya itu cukup ketara buat Yaris dan Baleno, emang arahnya beda. Dan kalau untuk Yaris STRD ini sendiri perbedaan juga cukup banyak dibanding tipe-tipe di bawahnya kayak tipe G dan ada tipe E, cuman kurang laku. Dan buat kalian yang penasaran bedanya apa, kita udah pernah bikin video perbedaan Yaris tahun 2019, itu kalian bisa lihat di sini. Oke, kita sudah keliling muter-muter dari tadi coba-coba, dan kita sekarang saatnya melihat konsumsi bahan bakarnya. Mesin 1500, 1400 mana yang lebih irit. Dan dari angka yang kita dapatkan adalah 11,9 km per liter untuk penggunaan dalam kota. Itu tadi kita beragam ya, ada jalanan lancar, ada kesendatnya sebentar. Dan segitulah angka yang kita dapatkan, beda 2 km per liter dari Suzuki Baleno. Tentu saja ya, walaupun ini transmisi CVT, tapi dari hasil pengujian kita mendapatkan angka lebih irit di Baleno. Ya lebih ramah di kantong sih kalau konsumsi bahan bakar Baleno itu. Oke, sekarang kita lanjut bahas kenyamanannya ya. Kalau nih kita di depan ada speed bump lagi, sama seperti yang kita coba di Baleno kemarin, kita gas di posisi kecepatan 40. Ya, dari yang gue rasain sih ya kurang lebih sama ya sama Baleno. Dia karakternya sama-sama agak keras. Kita coba lagi, lebih pelan. Ya, sama sih, sama lah, kurang lebih sama. Kalau hatchback dari yang gue udah pernah coba, Jazz, Yaris, Baleno, Fiesta, Mazda 2, dan Suzuki Swift, paling nyaman ya top 2 ya itu emang Ford Fiesta dan Suzuki Swift. Ada videonya, kalian bisa lihat nanti. Tapi buat Yaris dan Baleno ya kurang lebih sama ya, mungkin lebih empuk Baleno dikit, tapi kurang lebih sama lah, 11-12. Dan untuk posisi duduknya sendiri nyaman ya, cukup nyaman. Jok bisa diatur, rebahnya maju mundur sampai naik turunnya bisa diatur. Cuman yang di Yaris kalah sama Baleno adalah setirnya cuman bisa tilt aja, dia nggak bisa teleskopik, jadi posisinya tidak seluas Baleno. Kalau buat pengaturannya nggak sebanyak Baleno, dan tapi ya selebihnya sih oke lah juga. Oke, tadi kita udah coba kenyamanan di kursi pengemudi, sekarang kita pindah ke belakang dan merasakan kenyamanan yang oke lah. Headroom cukup memadai ya, sama kayak Baleno, walaupun legroomnya dia nggak selega Baleno. Ini mentok masuk kolong kaki gue, ya nggak selega Baleno masih tidak terkalahkan. Dan selebih di belakang sini dia cukup rebah juga. Posisi duduk sih nyaman, cuman memang masih kalah lega dibanding Suzuki Baleno. Dan oh iya, gue juga lupa tadi di depan gue lupa bahas ini. Kalau di Baleno dia sama-sama soft touch ini ya, cuman Baleno punya lebih kepake. Kenapa? Karena selain Baleno lebih besar, dia juga lebih pas kesandaran tangan di kursi pengemudi. Karena mungkin kalian yang udah pernah coba Yaris akan merasakan konsol box ini nggak berguna jadi armrest karena nggak nyampe gitu. Dia panjang tapi posisi di belakang bukan di depan, jadi nggak menopang tangan kita di posisinya. Oke, gua rasa segitu aja kenyamanan di belakang sini. Sekarang kita bahas yang lain. Oke, sebelum kita bahas harga dari Toyota Yaris STR di 2019 ini, kita bahas formula fun fact dari Toyota Yaris. Apakah kalian tahu kalau generasi ketiga dan generasi keempat dari Toyota Yaris ini, yang di pasar Amerika dan di pasar Asia itu beda, sama sekali beda, fisik dan mesinnya juga beda. Walaupun namanya sama-sama Yaris. Kalau yang di Amerika generasi ketiganya tuh seperti ini, dan kalau yang generasi keempat seperti ini. Memang generasi keempat ini masuk ke Indonesia ya, tapi cuman varian GR Yarisnya aja yang manual, which is yang performance edition ya, bukan yang daily use kayak Yaris biasa kita ini. Kalau kalian lebih suka yang mana? Komen di bawah ya. Nah, sekarang kita sampai di akhir dari pembahasan Toyota Yaris ini, di mana kita membahas harga dari Yaris ini. Tentu saja karena memang ini sebuah Toyota Yaris ya, harganya dia bisa dibilang di atas lah ya, di atas dari Suzuki Baleno. Karena memang dari barunya juga dia jauh di atas dari Suzuki Baleno, demikian bekasnya.
Nah, untuk harga Toyota Yaris STR Sportivo 7 airbag tahun 2019 nih, kami jual dengan harga kredit 222 juta rupiah dan cashnya itu 244 juta, masih bisa dinego. Dan untuk kalian yang mau DP paketnya, kalian cukup membayar DP sebesar 51 juta dengan cicilan bulanannya itu 5,9 jutaan untuk 4 tahun. Kalian sudah bisa memiliki hatchback Toyota ini yang kilometernya baru 20 ribuan. Cukup oke sih kondisinya, bukan cukup, oke banget. Kalian pilih ya, tulis di komen di bawah. Oke, jadi gimana friends, setelah kita coba dua mobil ini, pilihan kalian jatuh ke hatchback yang mana? Kalau soal fitur memang Yaris lebih unggul ya, apalagi fitur keamanan dia punya 7 airbag. Tapi kalau ngomongin keiritan bahan bakar, kita bisa lebih hemat kalau pakai Baleno hatchback 2021 ini. Kalau soal model sih itu selera, tapi kalau buat gue lebih suka mobil yang kelihatan sporty karena ini membuat kita terlihat lebih muda dan berjiwa muda. Walaupun memang Baleno nggak jelek, tapi karena dia memang desainnya lebih ke arah elegan dan minimalis. Nah, tapi kalau berbicara soal kenyamanan, menurut gue sih 11-12 ya dua mobil ini. Sama-sama suspensi itu yang gue rasakan sama-sama kerasnya sama, karakteristiknya mirip. Hanya saja kalau jika jadi penumpang memang lebih enak duduk di dalam Suzuki Baleno 2021. Nah, tapi tentu saja ya, semua keunggulan dan ketidakunggulan itu balik lagi kepada budget kita masing-masing. Dimana kalau soal budget, memang value for money Baleno ini menawarkan nilai yang lebih baik dibandingkan Toyota Yaris. Karena dengan harga yang 11-12, kalian bisa dapat mobil dengan tahun yang lebih muda dan kondisi yang lebih baru. Tapi itu semua tentu saja balik lagi ke pilihan kalian masing-masing, tulis komen di bawah. Tentu saja untuk pilihan mobil lainnya, kami punya stok mobil berkualitas yang lain yang kalian bisa pilih langsung di website resmi kami di www.mobstripcast.com, atau kalian juga bisa kunjungi Instagram kami di @formula_motor, dan kami juga punya TikTok di @formula_motor. Buat kalian yang tertarik di antara dua mobil ini atau mobil lainnya yang kalian lihat di sana, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, atau juga bisa ke Instagram sales kami di sini. Oke, sekian dulu friends untuk video pada hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian berikan tombol like dan dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.